Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dengan NIM 2111420015. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat yang berjudul menganalisis puisi Zona Pertemanan karya Firsa Besari melalui pendekatan pragmatik. Saya memilih puisi Zona Pertemanan karya Firsa Besari sebagai objek kajian karena menurut saya puisi ini sangat menggambarkan istilah yang sedang populer di kalangan anak muda, di kalangan remaja pada saat ini, yaitu friendzone. Sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan kondisi sebuah hubungan pertemanan antara perempuan dan laki-laki yang kemudian salah satu dari mereka atau mungkin keduanya memiliki perasaan, sebuah perasaan yang lebih dari sekedar hubungan pertemanan. Lalu, mengapa saya memilih pendekatan pragmatik untuk mengapresiasi puisi Zona Pertemanan karya Firsa Besari? Karena karya sastra kan dengan pembaca ini adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Dan ya, pendekatan pragmatik ini kan pendekatan yang berhubungan erat dengan respon dari pembaca, dari audiens. Jadi ya, itu alasan saya memilih pendekatan pragmatik untuk mengapresiasi puisi Zona Pertemanan karya Firsa Besari. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu karya sastra. Karya sastra ini adalah karya yang tercipta dari ungkapan ekspresi dan perasaan sang penulis yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lisan, kemudian dikemas dengan indah lewat media bahasa. Karya sastra adalah seni bahasa yang harus diapresiasi keberadaannya. Dalam mengapresiasi karya sastra terdapat berbagai macam pendekatan yang bisa digunakan untuk mengapresiasi karya sastra tersebut. Salah satu contoh dari pendekatan tersebut adalah pendekatan pragmatik. Selanjutnya, puisi. Apa itu puisi? Puisi ini adalah salah satu jenis karya sastra yang terdiri atas rima, irama, bait, dan penyusunan lirik. Baik, selanjutnya yaitu tentang pengertian pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang dilakukan untuk menyampaikan maksud, pesan, atau makna kepada pembaca. Pembaca memiliki peranan yang penting dalam menganalisis karya sastra dengan pendekatan pragmatik. Pragmatik adalah pendekatan karya sastra yang mengkaji makna dalam sebuah karya sastra itu sendiri. Menurut Subroto, beliau menjelaskan bahwasanya pragmatik dengan semantik ternyata memiliki kesamaan. Kesamaannya yaitu mengulas mengenai makna dalam sebuah karya sastra, namun dari perspektif yang berbeda. Pendekatan pragmatik sendiri adalah pendekatan karya sastra yang berfokus pada respon atau tanggapan dari pembaca dalam menguraikan makna yang terkandung dalam sastra tersebut. Berikut ini puisi Zona Pertemanan karya Firsa Besari yang akan dibacakan oleh saya. Aku ingat pertama kali melihatmu, kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi. Berputar bagaikan asing di dalam pikiranku. Entah kau milik siapa. Hatiku keras kepala. Ceritakanlah tentang harimu. Berbincanglah sampai salah satu dari kita tertidur. Aku tidak akan bosan dengan semua yang kau ketik. Betapa sering aku menduga-duga. Adakah kode yang tersirat dalam kolom chat kita? Aku tidak mau berdrama, tapi aku tidak bisa mengeluarkanmu dari kepalaku. Aku tergila-gila hingga tak tahu lagi mesti berbuat apa. Ini semacam hasad purba yang lebih tua dari manusia.
Jika kau percaya akan jodoh, mungkin ini adalah contohnya. Dan aku tidak berbicara perihal parasmu atau apa yang kau punya. Ada sesuatu tentangmu yang membuatku baik-baik saja. Entah apa. Kau selalu mampu membuatku jujur mengenai segala hal. Kecuali satu. Perasaanku. Andai saja aku mampu memberitahumu. Tapi aku takut akan reaksimu yang tidak sesuai dengan imajinasiku selama ini. Bukankah fiksi lebih meninabubuhkan dibandingkan kenyataan? Bukankah kita adalah dua orang yang terlanjur menikmati berkubang dalam zona pertemanan? Tubuh kita berlumur harapan palsu. Tanganku menggapai-gapai mencari jalan keluar. Sedangkan tanganmu mencegahku kemana-mana. Tunggu sebentar. Izinkan aku keluar dari zona pertemanan kita untuk sejenak. Akan kutunjukkan padamu sebuah gerbang menuju dunia paralel. Mari ikut aku ke sana. Di dunia paralel, aku tidak perlu lagi repot-repot menyatakan apapun. Kau akan setuju untuk bersanding denganku tanpa perlu ada serentetan peristiwa yang membuat kita semakin pelik. Aku akan menjadi bumi untuk mentarimu, lirik untuk lagumu, hujan untuk bungamu. Di dunia paralel, keadaan akan jauh berbeda. Walau begitu, kau tahu, aku akan tetap menjadi orang yang sama, yang merindukanmu dengan sederhana, mengejarmu dengan wajar, menyayangimu dengan luar biasa, dan menyakitimu dengan mustahil. Berikut ini adalah hasil analisis dari puisi Zona Pertemanan karya Firsa Besari melalui pendekatan pragmatik. Pada potongan puisi yang berbunyi, kau masuk ke dalam hidupku tanpa permisi, berputar bagai gasing di dalam pikiranku. Potongan puisi ini menjelaskan atau menggambarkan tentang bagaimana si dia mulai masuk ke dunia atau kehidupan si aku, yang membuat si aku selalu memikirkan sosoknya. Melalui pendekatan pragmatik, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca adalah ketika suatu hari ada seseorang yang hadir dalam kehidupan kita, apalagi seseorang itu adalah orang yang istimewa, maka orang itu akan membuat kita selalu terbayang-bayang akan sosoknya. Lalu pada potongan puisi selanjutnya yang berbunyi, betapa sering aku menduga-duga. Adakah kode yang tersirat dalam kolom chat kita? Potongan puisi ini menjelaskan dugaan si aku tentang apakah ada kode atau pesan tersirat yang dikirimkan si dia ketika sedang berkirim pesan. Melalui pendekatan pragmatik, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca adalah terkadang kita merasa bahwa orang yang kita cintai juga merasakan apa yang kita rasakan. Kadang tindakan atau ucapan mereka seperti sebuah kode bagi kita. Jadi, pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang dilakukan untuk menyampaikan maksud, pesan, atau makna kepada pembaca. Pembaca memiliki peranan yang penting dalam menganalisis karya sastra dengan pendekatan pragmatik. Pesan yang saya tangkap dari puisi ini yaitu untuk berani mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang kita cintai. Apapun responnya, lebih baik kita ungkapkan saja. Jangan sampai kita menyesal pada akhirnya. Perasaan takut akan kehilangan teman sekaligus orang yang kita cintai itu wajar. Tapi bukankah akan terasa lebih lega jika kita mengungkapkannya? Selain itu, saya juga mendapatkan efek, yaitu efek berupa kesenangan estetik ketika saya membaca puisi Zona Pertemanan karya Firsa Besari ini. Saya sangat suka bagaimana pemilihan diksi dalam puisi ini. Saya sangat
dimanjakan dengan pemilihan diksi yang sangat-sangat indah menurut saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dari presentasi saya, dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.